Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuhu. Dan kami mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu dalam perkara-perkara yang kami tidak tahu ilmunya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, hadza mas'alatun 'azimatun. Ini adalah masalah yang penting. Wa hiya mas'alatul ilmi, yaitu masalah ilmu. Fal insanu la yaqulu ma la ya'lamu. Seseorang hendaknya tidak berkata sesuatu yang tidak ia ilmui. In 'alima syai'an qala bihi. Kalau dia tahu ilmunya, silakan dia ucapkan, silakan dia sampaikan. Wa in jahila syai'an fala yaqulu bihi. Namun kalau dia tidak tahu, maka dia tidak boleh menyampaikannya. Enggak boleh dia bicara tentang hal tersebut. Wala yaqulu fi umurid dini wal ibadati wala yadkhulu fiha bighairi ilmin. Tidak boleh seseorang berbicara dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dan tidak boleh dia masuk dalam perkara-perkara tanpa ilmu. Bal yatawaqqafu wa yaqulu Allahu a'lamu. Namun harusnya dia diam, tidak berpendapat, tidak berkomentar, dan dia ucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Atau dia ucapkan la adri, saya tidak tahu. Atau dia katakan nanti saya tanyakan kepada ahli ilmu, saya tanyakan kepada ustadz, atau semisalnya. Wal imamu Malikun imamu daril hijrati. Imam Malik, beliau adalah imam darul hijrah, imam besar di kota Madinah. Ja'ahu rajulun fasa'alahu an arba'ina mas'alatan. Ada orang datang kepada beliau untuk bertanya 40 pertanyaan. Fa'ajaba an arba'in minha. Namun hanya dijawab oleh Imam Malik hanya 4 saja. Wa qala fil baqi la adri. Dan untuk masalah yang sisanya, berarti ada 36 pertanyaan, beliau hanya menjawab la adri, saya tidak tahu. Padahal beliau imam besar. Beliau imam dalam mazhab Maliki, beliau gurunya Imam Syafi'i. Beliau penulis kitab Al-Muwatta, imam besar, imam Ahlussunnah. Tapi ditanya 40 pertanyaan, hanya beliau jawab 4 saja, sisanya beliau katakan, saya tidak tahu. Faqala ar-rajulu, ana ji'tuka min kadza wa kadza ala rahilati, wa taqulu la adri. Maka yang bertanya tadi mengatakan, wahai Imam Malik, saya datang kepada Anda dari jauh, dari tempat ini dan itu. Saya menaiki hewan tunggangan berhari-hari untuk bertanya kepada Anda. Apakah Anda hanya mengatakan tidak tahu? Qala lahul imamu, maka Imam Malik menjawab, urkub rahilatak warji' ilal baladi alladhi ji'ta minhu wa qul sa'altu Malikan faqala la adri. Kalau begitu, kamu tunggangi lagi hewan tungganganmu, kamu kembali ke negerimu, dan kamu katakan kepada penduduk negerimu bahwasanya saya sudah tanya kepada Imam Malik, dan Imam Malik hanya menjawab saya tidak tahu. Lihat betapa beliau berhati-hati dalam masalah agama. Pada beliau ulama besar, tapi dalam perkara-perkara yang beliau tidak punya ilmunya, maka beliau tidak mau menjawab. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai'in lam yanzil alaihi fihi wahyun fa innahu yantadhiru. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau ditanya tentang suatu perkara dan belum datang wahyu dari Allah tentang perkara tersebut, maka beliau akan menunggu hatta yanzila alaihi wahyun, sampai Allah turunkan wahyu kepada beliau. Kadzalika sahabatu idza sa'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in la ya'lamunahu. Demikian juga para sahabat Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang perkara yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak punya ilmunya,
Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Maka mereka akan mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu. La yatakharrasuna. Mereka tidak menebak-nebak. Mereka tidak menjawab asal atau menjawab ngawur-ngawuran. Tidak. Fahadzal babu 'azimun wa khatirun. Maka masalah ini adalah masalah yang besar dan masalah yang berbahaya. Allahu azza wa jalla ja'ala al-qawla 'alaihi bighairi 'ilmin martabatan fawqa asy-syirki bihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan berbicara masalah agama atau bicara tentang Allah tanpa ilmu itu satu tingkat di atas kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah sesungguhnya Rabbku yaitu Allah mengharamkan perbuatan fahisyah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal itsma wal baghya bighairil haqq. Dan Allah juga mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah juga mengharamkan perbuatan syirik yang tidak pernah Allah turunkan dalil tentangnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah juga melarang kalian berbicara tentang Allah. Kalian berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Surat Al-A'raf ayat 33. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, surat Al-Isra ayat 36. Maka tidak boleh bicara dalam masalah agama hanya sekedar katanya, hanya sekedar kayaknya, menurut saya, atau hanya sekedar dapat dari Google, dapat di grup WhatsApp. Tidak boleh. Orang bicara agama harus di atas ilmu. Ya akhi, yas'aka an taqula la adri. Wa man qala la adri faqad ajaba. Wahai saudaraku, jangan sungkan untuk mengatakan saya tidak tahu. Dan siapa yang mengatakan saya tidak tahu, maka dia telah menjawab dengan jawaban yang selamat. Wala tatakharras wa takhudu fi ahkam syar'i bighairi basiratin. Jangan Anda menebak-nebak, menjawab dengan asal-asalan, dan jangan Anda menceburkan diri dalam masalah hukum syar'i tanpa ilmu. Wa qawlu la adri fima la ta'lamu laysa naqasan fika. Dan ketika Anda mengatakan saya tidak tahu dalam perkara-perkara yang memang Anda tidak tahu, ini bukan sebuah kekurangan pada diri Anda. Balil aqsu huwa kamalun. Bahkan sebaliknya itu adalah kesempurnaan. Itu adalah kebaikan. Li'annahu wara'un wa taqwa. Karena itu merupakan sifat wara' dan sifat taqwa. Wan nasu yahmadunaka 'ala hadha. Dan orang-orang akan memuji Anda atas sikap Anda tersebut. Katsirun minal muntasibina ila al-'ilmi wa bi khasatin fi hadzal azminati al-mutaakhirati. Banyak orang-orang yang disangkakan sebagai ahli ilmu, khususnya di zaman sekarang. Alati qalla fiha al-fuqaha'u wa kathura al-qurra'u. Yang mana zaman sekarang ini sedikit orang yang benar-benar berilmu, namun kebanyakan di antara mereka hanya hafal saja. Hafal belum tentu berilmu. Yuftuna wa yahkumuna wa yakhtubuna fil ahkam syar'iyyati fi wasail al-i'lami wa ghairiha bighairi basiratin. Mereka berfatwa, mereka menetapkan hukum, mereka berkhutbah tentang hukum-hukum syar'i di media sosial, di media informasi, dan di tempat-tempat yang lainnya tanpa ilmu. Amaman nasi bijahlihim. Di antara bentuk karunia Allah kepada umat Islam adalah terkadang terbongkar hakikat diri mereka di hadapan manusia bahwasanya mereka orang jahil. Wa fadhahumullahu azza wa jalla. Dan Allah tampakkan bobrok mereka. Walau annahum sataru anfusahum wa tawaqqafu amma laysa lahum bi'ilmun wa tawarra'u. Andaikan mereka menutup diri mereka, tidak tampil
Dan mereka diam dalam perkara-perkara yang mereka tidak punya ilmu tentangnya, dan mereka bersikap wara', hati-hati. Lakana dzalika akmala wa ajalla lahum indallahi wa indan nasi. Maka tentu itu lebih sempurna dan lebih agung bagi mereka di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Fal na'tabir bihadza, maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Kemudian At-Tahawi mengatakan wa naral masha 'alal khuffaini fi safari wal hadari kama jaa fil athari. Dan kami Ahlussunnah memandang bolehnya mengusap khuf, mengusap alas kaki, baik dalam safar maupun dalam keadaan hadar, dalam keadaan tidak safar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, "Walimadza jaa bihadhil mas'alati wa hiya mas'alatun fiqhiyatun fil aqidati." Kenapa At-Tahawi membahas masalah ini? Padahal masalah ini adalah masalah fikih. Kenapa kok dibahas dalam kitab akidah? Lianna hadhil mas'alata ankaraha al-mubtadi'atu wa athbataha ahlus sunnati. Karena masalah ini adalah masalah yang diingkari oleh ahlu bid'ah dan diimani, ditetapkan oleh ahlus sunnah. Maka ini menunjukkan bahwasanya akidah seseorang ini bisa mempengaruhi fikihnya. Ketika akidah seseorang menyimpang, maka terkadang akan membawa kepada fikih yang menyimpang pula. Demikian juga terkadang kita bisa melihat penyimpangan seseorang dari fikih yang dia amalkan. Tapi tentunya ini tidak berlaku secara umum. Namun terkadang dalam beberapa perkara, dalam beberapa masalah, kita bisa melihat akidah seseorang dari fikihnya. Yaitu ketika fikih menyimpang tersebut menjadi ciri khas dari suatu kaum. Wal mashu 'alal khuffaini tawatarat bihil ahaditsu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tentang bolehnya mengusap alas kaki, ini hadis-hadisnya mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan hanya sahih, tapi hadisnya sangat banyak sampai derajat meyakinkan. Itu makna mutawatir. Saking banyaknya dan sahih semua sehingga sampai derajat yakin, hakul yakin. Bahwasanya ini memang Nabi ajarkan, ini memang Nabi tuntunkan. Jadi mengusap khuf itu maksudnya adalah ketika seseorang berwudu, dia tidak perlu melepas alas kakinya. Ketika sampai pada gerakan membasuh kaki dan dia menggunakan alas kaki, maka tidak perlu melepas alas kakinya. Cukup dia usap saja. Wa mimman ishtahara anhum inkarul mashi 'alal khuffaini ar-rafidhatu. Di antara ahlu bid'ah yang masyhur terkenal, mereka mengingkari bolehnya mengusap alas kaki. Mereka adalah Syiah Rafidhah. Yukhalifuna ahla sunnati wal jama'ati fi dzalika. Mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Wa yukhalifuna al-ahaditsa tsabitata. Dan mereka juga menyelisihi hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini. Fal mashu tsabitun yaumun wa lailatun lil muqimi wa thalathatu ayyamin bilayalihinna lil musafiri. Maka mengusap alas kaki itu benar adanya, sahih. Batasannya adalah sehari semalam bagi orang yang tidak safar. Yaitu orang yang ingin mengusap alas kaki, maka dia harus menggunakan alas kakinya dalam keadaan punya wudu. Dalam keadaan punya wudu dia pakai alas kaki, maka setelah itu, kalau wudunya batal, kemudian dia berwudu lagi, tidak perlu dia melepas alas kakinya, cukup dia usap saja. Kalau batal lagi, sama, tidak perlu dia lepas lagi alas kakinya. Kalau setelah itu batal lagi, sama. Terus. Sampai 1 hari 1 malam. Bagi orang yang tidak safar. Untuk orang yang safar, batasannya 3 hari, 3 malam. Ini selama mereka belum melepas alas kakinya. Wahadhi rukhsatun wa tashilun minallahi ala ibadihi. Maka ini sebuah rukhsah, sebuah kelonggaran dan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Farafidatu yunkirun al-masha 'alal khuffain. Maka orang-orang Syiah Rafidah mereka mengingkari bolehnya mengusap alas kaki. Wa yaquluna bil mashi 'ala rijlain. Namun mereka mengatakan bahwasanya yang diusap itu kaki. Jadi orang-orang Syiah Rafidah kalau berwudu, maksudnya berwudu dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Ketika sampai pada gerakan di kaki, mereka tidak basuh kaki, tapi mereka usap kaki. Perhatikan ya,
Kalau ala sunnah, ketika wudunya tidak pakai alas kaki, maka kaki itu dibasuh, artinya air diratakan sampai ke mata kaki. Adapun Syiah, gerakan mereka adalah mengusap kaki. Jadi kata mereka yang diusap bukan alas kaki, tapi kaki itu sendiri. Wa hadza min akbaril mughalatati. Maka ini sebuah kesalahan yang besar. Fala ahada yaqulu bil mashi 'ala rijlaini. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bolehnya mengusap kaki. Namun kaki itu dibasuh. Wa hakadza man taraka al-haqqa ibtalahu Allah bil batili. Demikianlah orang-orang yang meninggalkan kebenaran, maka Allah akan uji mereka, Allah akan berikan mereka cobaan berupa mereka jatuh pada banyak kebatilan. Istadalla ar-rafidhatu 'ala al-mashi 'ala rijlaini biqaulihi ta'ala. Orang-orang Syiah Rafidah yang mereka berkeyakinan mengusap kaki, mereka berdalil dengan ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum bi qira'atil jarri. Kata Allah Ta'ala, usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Perhatikan, arjulikum, lamnya di kasroh. Dalam surah Al-Maidah, ayat yang ke-6. Padahal yang benar adalah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Arjulakum, lamnya di fathah, itu bacaan yang benar, bukan di kasroh. Haitsu atafa al-arjula al-ru'usi fi hadzal qira'ati. Itu mereka mengatakan bahwasanya kaki itu diatofkan kepada kepala. Arjul diatofkan kepada ru'us. War'usu mamsuhatun. Sedangkan kepala itu diusap. Maka kaki juga diusap. Karena ketika diatofkan berarti hukumnya sama. Arjul diatofkan kepada ru'us. Sedangkan ru'us itu diusap. Maka arjul juga diusap. Arjul artinya kaki. Dan menurut orang Syiah, yang disebut dengan ka'ban atau ka'bain, karena ayatnya mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai ka'bain, dua mata kaki. Kata orang Syiah, yang namanya mata kaki adalah maq'adus syaraki, tempat ikatan sandal. Majma'ul qadami bainal aqabi wa yusamma arsyur rijli. Yang merupakan pertemuan antara qadam, itu telapak kaki, dengan tumit, bagian belakang kaki. Yang disebut dengan arsyur rijli, singgasana dari kaki. Nah, jadi mereka mengusap kaki pun tidak sampai mata kaki yang kita pahami, tapi di bawahnya. Wa inda ahlus sunnati wal jama'ati annal murada bil ka'baini al-'azamani an-naitani fi asfalis saqi. Adapun menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan ka'bain, mata kaki, adalah dua tulang yang menonjol yang ada di bawah betis. Mata kaki yang kita pahami, majma'us saqi ma'ar rijli, yang merupakan pertemuan antara betis dengan kaki. Maka sampai situlah kita membasuh kaki. Falmashu lirrijlaini batilun. Intinya, mengusap kaki itu batil. Karena kaki itu dibasuh, bukan diusap. Li'anna al-masyhura min qira'atil ayati al-fathu atfun 'alal mangsulati. Karena qira'ah atau bacaan yang masyhur adalah dengan fathah. Arjulakum, lamnya di fathah. Karena ataf kepada faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, atafnya kepada yang depan, bagian ayat yang di depan. Basuhlah wajah kalian, haknya di fathah. Wa aydiyakum, ya-nya di fathah. Maka demikian juga wa arjulakum, dan kaki kalian. Maka wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki juga dibasuh. Dan karena juga demikianlah praktek Nabi SAW. Nabi membasuh kaki. Jadi Al-Quran kita pahami dengan sunnah, dengan hadis. Wa dakhala al-mamsuha bainal maghsulati min ajli tartibi. Kenapa yang diusap itu di tengah-tengah? Ada di antara membasuh tangan dengan membasuh kaki, tengah-tengahnya ada mengusap kepala. Kenapa tidak dibuat membasuh wajah, tangan, kaki baru mengusap kepala? Jawabannya min ajli tartib. Untuk menunjukkan urutannya memang demikian. Urutannya
Wajah, tangan dibasuh, kemudian setelah itu mengusap kepala, setelah itu baru basuh kaki. Walau akhara la fuhima anna mashar ra'si yakunu ba'da ghaslir rijlain. Andaikan mengusap kepala itu diakhirkan, nanti akan dipahami bahwasanya mengusap kepala itu setelah membasuh kaki, padahal itu urutan yang tidak benar. Ama qira'atu wa arjulikum bil jarri fahiya sahihatun. Adapun bacaan arjulikum dalam surah Al-Maidah ayat 6 dengan lamnya di kasroh, sebetulnya ini qiraah yang sahih juga. Jadi boleh dibaca arjulakum, boleh dibaca arjulikum. Nah, jadi dalil yang dipakai oleh orang Syiah Rafidhah sebetulnya dalilnya sahih. Boleh dibaca arjulikum. Tapi istidlal mereka, cara pendalilan mereka yang keliru. Walakin anha arba'atu ajwibatin. Namun untuk menanggapi keyakinan orang Syiah terhadap ayat ini ada 4 jawaban. Al-jawabul awwalu, yang pertama, anna wajhal jarri huna 'alal mujawarati. Arjulikum dibaca dengan kasrah, dengan i'rab majrur, itu karena mujawarah, karena menyesuaikan dengan kata yang di sampingnya. Wa hadhihi lughatun 'indal arabi, dan gaya bahasa seperti ini ada dalam bahasa Arab. Mithlu an taqula, contohnya Anda mengatakan hadza hajaru dabbin kharbin. Ini adalah batu sarang dob, sarang hewan namanya dob, seperti biawak, yang batu ini kharb, rusak. Kharbin laysat sifatan lidhabbin. Kata-kata kharbin di sini bukan sifat dari dhabbin. Kharbin artinya rusak. Rusak di sini yang rusak bukan dobnya, bukan si hewannya, tapi kan batunya. Maka seharusnya dibaca hadza hajaru dhabbin kharbun, seperti itu. Innama hiya sifatun lihajarin wa hajarun marfu'un. Namun kharbin ini sifat dari hajar, dari batu. Dan hajarun dalam kalimat di atas i'rabnya marfu, dibaca dengan dhammah, hajarun. Nah, maka seharusnya kharbin dibaca kharbun karena dia sifat dari hajarun, sama-sama dhammah. Lakin min ajli mujawarati wa min ajli suhulati nutqi jurrat lil mujawarati. Namun terkadang dalam rangka mujawarah, menyesuaikan dengan yang sampingnya, demikian juga untuk kemudahan berbahasa, kemudahan pengucapan, maka orang Arab terkadang membacanya dengan jar, membacanya dengan kasroh. Ini ada usul seperti ini dalam bahasa Arab. Wathani, jawaban yang kedua, annal murada bil mashi al-ghuslu. Yang dimaksud dalam ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, wamsahu di sini al-ghuslu, membasuh. Fal ghuslu yusamma mashan. Membasuh terkadang disebut dengan masah juga. Taqulu tamassahtu bil ma'i. Aku menyentuh, aku mengusap dengan air, yakni igtasaltu bihi. Maknanya adalah aku baru mandi. Aku mengusap dengan air, maknanya aku baru mandi. Artinya aku membasuh seluruh tubuhku dengan air. Fal muradu bi mashir rijlaini ghusluhuma. Sehingga ini maksud dengan mengusap kaki pada ayat di atas, maksudnya adalah membasuh kaki. Bidalili qira'atin nasabi. Dalilnya adalah sebagaimana kalau arjulikum dibaca dengan fathah. Itulah makna sebenarnya. Sehingga walaupun dibaca dengan kasrah, maknanya enggak berubah. Al-jawabu tsalitsu, jawaban yang ketiga, annal masyhura min al-qira'ataini qira'atun nasabi wa huna la iskala. Bacaan atau qiraah yang lebih masyhur, yang lebih dikenal oleh para ulama adalah membacanya dengan nasab, dengan i'rab mansub, yaitu dengan fathah, arjulakum. Sehingga maknanya tidak ada kebingungan, tidak ada makna yang membingungkan. Al-jawabur rabi, jawaban yang keempat, anna ghusla rijlaini huwa sifatu wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membasuh kaki itulah tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati naqalaha anhu ashabuhu, yang dinukil oleh para sahabatnya. Lam yarid fi haditsin wahidin
walau dha'ifin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha rijlaihi. Dan tidak terdapat dalam satu hadis pun, bahkan dalam hadis yang dhaif sekalipun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kaki ketika berwudu. Yang ada adalah beliau membasuh kaki. Wa kadzalika ma thabata dzalika an ashabihi. Demikian juga yang ternukil dari para sahabatnya. Tidak ada praktek sahabat Nabi ketika berwudu mengusap kaki, tidak ada. Adanya membasuh kaki. Lamma ra'a sallallahu alaihi wasallam rajulan fi rijlihi lum'atun lam yusibha al-ma'u. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat yang di kakinya ada sebesar koin, sebesar uang koin yang belum terkena air. Nah, jadi kakinya belum sempurna terbasuh air. Amarahu bi'i'adatil wudu'i. Maka Nabi perintahkan sahabat tersebut untuk mengulang wudunya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wailun lil aqabi minan nar. Bahkan Nabi mengatakan, celaka bagi tumit yang tidak terbasuh air, celaka terancam masuk neraka. Hadis sahih Bukhari Muslim. Perhatikan ya, ketika kaki tidak terbasuh sedikit saja, walaupun sebesar koin, maka Nabi ingkari, bahkan Nabi perintahkan untuk mengulang wudu dari awal. Andai kan boleh mengusap kaki, kalau mengusap tentu yang kena air sedikit saja, sehingga mayoritas kaki tidak kena air. Andai kan mengusap kaki boleh, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan sahabat ini untuk mengulang wudu. Karena ini hanya sebesar koin saja. Sedangkan kalau mengusap, lebih besar lagi yang tidak terkena air. Sebesar koin saja disuruh ngulang, apalagi kalau lebih besar daripada itu yang tidak terkena air. Li'anna sahibaha yaghfalu anha. Karena sahabat tersebut lalai dalam berwudunya. Wa qad la yusibuha al-ma'u wa dzalika bisababi tasahhuli wal ghaflati. Sehingga ada bagian kakinya yang tidak terkena air. Itu disebabkan karena bermudah-mudahan dalam berwudu dan karena kelalaian, kurang serius dalam berwudu. Wal amru fi hadza wadihun. Sehingga ini perkaranya sangat jelas sekali bahwasanya kaki itu dibasuh bukan diusap. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita renungkan banyak sekali faedah agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.